Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu lagi di channel Obat Galau. Sekarang saya ditemani sama Bro Dayat ya. Kali ini mungkin saya akan mengambil tema tentang sukses. Mungkin nanti saya akan bertanya tentang sukses ini nih ke, ya kalau dikatakan ahli dia nggak mau sepertinya. Ahli. Gimana Pak Dayat, Bro Dayat, tentang sukses itu apa tuh? Sukses ya, harusnya gini nih. Kalau tentang sukses berarti yang pertama harus yang ditanya tuh ya sebenarnya orang yang sukses gitu kan. Ya orang yang sukses bakal mampu menjelaskan bahwa dia tuh mencapai kesuksesannya seperti apa gitu. Nah, kalau karena saya yang ditanya nih, jadi konsep sukses dari saya tuh gini, ketika seseorang mencapai apa yang diinginkan atau apa yang menjadi tujuannya berarti itu sukses gitu. Nah, berhubung manusia itu mempunyai keinginan yang tidak terbatas, ingin ini, ingin itu, maka menganggap belum sukses terus gitu karena keinginannya banyak, padahal ketika dia mencapai satu keinginan saja berarti sukses di keinginan itu gitu. Makanya kan ada istilah ciptakan sukses-sukses kecil dulu untuk menciptakan sukses-sukses besar. Iya. Berarti kan bisa jadi kita tiap hari sukses gitu kan. Iya, sukses. Kita niat bangun jam 4 terus kita bisa bangun jam 4, Kan? berarti itu sukses. Sukses. Gitu. Kalau definisi sukses itu seperti itu sebenarnya. Kita nanti besok jam 9 ingin makan bakso dan tercapai makan bakso, sukses. Gitu. Sukses. Ada lagi satu. Apa tuh? Mie sukses. Oh. 2 isinya. Sukses. Jadi intinya setiap orang definisi suksesnya akan berbeda-beda ya. Iya, benar. Nah, bisa jadi orang yang tidak mencapai sesuatu kalau dia sudah merasa sukses bisa dikatakan sukses juga ya. Ya, kalau menurut saya sih gini, sukses itu tidak ada batasan, Pak. Betul. Tidak ada batasan. Tidak ada definisi, bisa jadi setiap orang akan berbeda. Iya, jadi tidak ada batasan tuh gini. Ketika orang menginginkan sesuatu dan tercapai, apakah dia tidak punya keinginan lain? Ya. Nah, berarti kan ketika dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, sukses tuh. Setelah itu, pasti dia mempunyai keinginan yang lain. Gitu kan? Malah ada kata-kata guru saya lebih ekstrem lagi nih. Apa? Bicara tentang keinginan, justru siksa di dunia itu adalah keinginan. Keinginan, benar. Makanya kata guru saya, orang yang paling banyak keinginan itu adalah orang yang paling tersiksa. Gitu. Dan orang yang tidak punya keinginan itu orang yang paling happy gitu. Karena keinginan itu cuma dua, dipenuhi keinginan itu atau dihilangkan. Jadi intinya dikendalikan. Nah, makanya kalau orang yang sudah bisa mengendalikan keinginannya, itu adalah orang yang bahagia. Iya. Karena yang saya lihat banyak orang yang memang tersiksa dengan keinginannya, sampai kan setelah, karena kalau keinginannya sudah tercapai, tadi betul kata Pak Dayat, akan muncul keinginan yang baru. Yang akhirnya pertanyaannya kapan menikmati hasil suksesnya ini kalau dia selalu dikejar oleh keinginan baru tersebut. Gimana tuh? Iya, kan gini ya, manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya, atau makhluk yang intinya makhluk yang tidak merasa puas tadi kan, selalu mempunyai keinginan. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya itu sukses, maka akan muncul keinginan yang lain, keinginan yang baru. Nah, tadi konsep ketika banyak keinginan itu adalah siksaan ketika keinginannya itu tidak terrealisasi. Kalau menurut saya tidak terrealisasi, keinginannya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kemampuan dia nih, maka dia akan tersiksa gitu. Jadi sejatinya manusia itu harus punya keinginan. Kalau tidak punya keinginan ya udah mau makan, itu kan keinginan. Gitu. Jadi harus punya keinginan, tapi silahkan realisasikan keinginan itu. Tapi nanti akan terrealisasi atau tidak ketika ada pembanding tuh. Keinginannya sesuai tidak dengan kemampuannya. Makanya kalau punya keinginan silahkan samakan dengan kemampuannya supaya terrealisasi dan sukses. Itu kalau menurut saya.
Jadi yang tersiksa itu keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Gitu. Keinginan yang tidak sesuai dengan Kemampuan. Maka dia akan tersiksa gitu. Contoh, dia tidak mempunyai kemampuan apapun atau dari segi mental dan lain sebagainya, tapi keinginannya misalkan pengen sama artis ini gitu kan, tergila-gila gitu, maka akan tersiksa gitu. Karena boleh dibilang seperti pungguk merindukan bulan. Iya, itu kan tersiksa, Jadi Pak. hal yang impossible. Gitu. Iya, impossible. Tapi kalau bicara lagi bahwa di mata Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, bagaimana Nah, hubungannya? benar gini, di mata Allah, gini lah bahasanya ya. Kita bukan berarti menyimpulkan bahwa Allah itu mempunyai mata ya, bukan ya, ini bukan. Jadi ini, menurut pandangan Allah itu kan tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti mungkin, gitu. Tapi kemungkinan itu akan disesuaikan, Pak, gitu. Disesuaikan juga dengan kondisi kita, gitu sebenarnya. Kalau menurut pandangan bodoh saya ya, gitu. Seperti halnya tadi tuh, ada yang memang kemungkinan itu bisa terjadi kan, mungkin tuh. Ada juga yang mungkin tidak, gitu. Ada yang pasti terjadi, seperti kematian, ya itu pasti terjadi. Tapi untuk cita-cita tadi atau untuk keinginan tadi, ada yang mungkin, ada yang tidak memang gitu. Tapi ya saya rasa sih gini, ketika sesuai nih keinginannya ya pasti mungkin gitu. Sesuai. Apalagi contoh misalkan sesuai. misalkan gini nih, dia keinginannya pengen kayak astronot nih, naik ke bulan misalkan, atau pengen terbang, itu kan keinginan yang tidak mungkin. Tidak mungkin lah gitu. Kalau menurut pandangan orang lain ya tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau pandangan saya itu tidak mungkin gitu. Bahasa yang seperti itu gitu. Kalau hubungannya dengan kata-kata gantungan cita-citamu setinggi langit gitu, itu bagaimana? Sementara kan tadi kata Pak Liat harus, boleh dibilang bahasa Pak Liat yang pasnya mah ngukur diri lah gitu. Iya, ngukur diri. Sementara orang-orang besar mengatakan kalau cita-citamu ingin mencapai bulan, minimal nyampe lah ke luar negeri mah gitu. Iya. Jadi kan kalau cita-citanya sangat rendah, ya ibaratnya cita-citanya ingin dapat 10, pasti di bawah 10. Jadi minimalnya gitu. Tapi kalau cita-citanya ingin 1000, di bawah 1000 gitu. Iya, kalau gini benar sih. Kalau untuk masalah itu kan kata-kata ya. Kata-kata itu memang kata-kata atau quote lah gitu. Itu akan memacu diri gitu sebenarnya untuk lebih semangat gitu. Itu sugesti juga ya, supaya kita itu tersugesti dan mau berjuang untuk mencapai itu. Sebenarnya kata-kata gantungkan setinggi langit, ya itu kan bahasa kiasan, bahasa keindahan, dan itu boleh saja diungkapkan gitu kan, tapi dipikir-pikir itu kan mustahil lah digantungin gitu kan, kalau secara ini ya gitu. Tapi memang cita-cita itu sok silakan setinggi mungkin gitu. Tapi kembali lagi ingat bahwa cita-cita itu ada dua, ada cita-cita mungkin dan cita-cita yang pasti gitu. Kita harus mempersiapkan cita-cita yang pasti gitu. Kita punya cita-cita nih yang pasti gitu, bukan cita-cita sih, tapi akan kejadian gitu, kematian. Nah cita-citanya kan kemana? Pengen ke surga, itu kan pasti tuh, pasti mati mah, cuma ke surga atau ke neraka. Tapi kalau cita-cita yang mungkin, kita mungkin terjadi, mungkin tidak gitu. Jadi untuk masalah cita-cita gantungan setinggi mungkin, ya udah silahkan, supaya memacu diri untuk terus berjuang lah gitu. Ya, itu mah semua bahasa tidak saya ada mungkin. salahnya ya kalau misalkan ada anak bercita-cita ingin jadi, anggaplah presiden gitu. Atau iya, Sementara bisa, itu masih bisa. masih bisa gitu kan. Bisa lah. Berarti tidak dianggap berlebihan ya. Tidak ada yang mustahil. Nah, berarti kan tadi saya memahaminya Bro Dayat tuh harus ngukur diri, soalnya kan ada bahasa seperti itu. Yang ukur diri tuh gini Pak,
ada yang memang kayak di luar nalar lah, kalau misalkan apa namanya ya, cita-cita yang di luar nalar ya udah itu hilangkan. Contohnya apa tuh yang di luar Ya nalar? tadi seperti pengen terbang, Pengen bisa terbang pengen gitu. bisa terbang. Tapi kan dulu pesawat terbang belum ada. Iya, Itu bisa terbang bisa terbang dengan alat kan. dengan alat gitu. Tapi kalau misalkan bercita-cita nih, dirinya pengen terbang, atau misalkan oh kayak pengen jadi apa tuh gitu, kayak sosok superhero gitu kan, itu kan sebenarnya ya tidak mungkin lah. Berhayal. Kalau saya berhayal, ya atau itu adalah dunia hayal. Jadi harus bisa membedakan mana yang bersifat kayak hayalan gitu, atau yang memang bisa diwujudkan gitu. Oh. Selama kalau yang bisa diwujudkan ya udah. Tapi kayaknya Tidak ada kalau yang tidak sudah anak mungkin, yang gitu. dewasa nggak mungkin ya cita-cita jadi terbang Iya. gitu kan. Paling adanya di anak-anak gitu. Iya, Anak-anak juga tidak bisa dibatasi juga, kasihan nanti kalau Iya. kita disalahkan nanti juga dia akan nalarnya nyampe ke situ. sip. Tapi kalau udah anak SMA atau SMP SMA nggak mungkin cita-cita ingin bisa terbang. Oke, kembali lagi nih. Superman. Ini kembali lagi nih. Kita kan bahas ini ya, apa sukses ya? Sukses. Kedua kalinya ya. Gimana kita balik lagi ke sukses. Itu sukses kan, intinya sukses gitu kan tadi. Ketika dia mencapai dengan tujuannya, ya berarti itu sukses gitu. Kalau menurut saya itu. Tapi ingat ya, untuk mencapai sukses itu butuh perjuangan gitu. Dan perjuangan ini pasti pahit gitu, atau pasti butuh lelah gitu untuk mencapai itu. Gitu, lihat saja banyak orang yang lelah atau terus menaiki anak tangga kehidupan sampai dia sukses gitu. Sukses dalam artian konteksnya nih, dia mencapai apa yang dia inginkan gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi harus diingat juga ini, di sisi lain usaha gitu kan, kita juga harus dibarengi dengan ya doa, karena yang mengabulkan adalah ya Sang Maha pemilik doa gitu. Atau yang pencipta gitu kan, yang mengabulkan itu. Karena kan sekarang gini, banyak bukan banyak ya, ada yang berpandangan ya udah bahwa usaha itu gitu kan yang bisa apa namanya, menentukan hasil gitu. Ada kan yang seperti itu gitu. Kayak apa ya, ada ini juga. Menghilangkan Tuhan ya. Menghilangkan peran Tuhan. Peran Tuhan, Sementara gitu. dia hidup sendiri, Tuhan yang menghidupkan. Iya gitu. Allah yang menghidupkan. Tapi dia merasa suksesnya itu karena hasil usaha dia. Iya ya. gitu. Itu kan yang disebut ujub. Iya, ya boleh. Saya pinter karena saya rajin belajar, itu kan ujub. Oh, iya. Padahal kan yang disuruhnya sama Allah tuh belajar. Belajar, ya. Pinter urusan Allah. Iya. Nah, pas Makanya dia pinter, dia jangan merasa pinternya itu hasil belajar. Iya. Gitu kan. Makanya kita juga gini Pak, sebagai pendidik atau guru ya, kita jangan berharap atau jangan terlalu mengharapkan anak itu bisa pinter gitu dengan belajar. Ya udah, tugas kita ya udah mengajar sampai dengan batas kemampuan kita supaya anak itu ngerti. Urusan bisa atau tidak kembali lagi. Nah, ya Gitu. tadi makanya saya punya konsep, ada wilayah manusia, ada wilayah Allah. Wilayah Iya. manusia kalau menginginkan sesuatu, otak, tenaga maksimalkan. Iya, Kalau wilayah hasil itu wilayah Allah. iya, Makanya yang wajib itu kan mencari ilmunya, pinternya tidak wajib. Iya. Kalau pinter jadi suatu kewajiban, saya banyak dosa. pasti. Belum bisa bahasa Jerman, belum bisa bahasa Jepang, itu kan belum pinter gitu. Dosa dong, banyak dosa saya. Nah, makanya Allah tuh yang mewajibkan tuh tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu diwajibkan. Pinternya tidak ada di hadis manapun yang mewajibkan untuk pinter, karena tadi pinter tuh hak prerogatif Allah. Allah tuh sultan mah bebas gitu kan. Allah bisa saja memberi pintar ke orang tanpa belajar. Iya. Contohnya Rasulullah malah dikenal Nabi Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, karena langsung ke sumbernya gitu. Kalau kita kan mencari ilmu, mencari. Kalau Rasulullah langsung sumbernya gitu kan. Jadi dikirim langsung sama Allah wahyu itu perantara Jibril gitu. Iya. Makanya sangat logis kalau tidak bisa baca tulis. Nah, tapi kalau ada yang berpendapat bahwa Rasulullah bisa baca tulis, ya sah-sah saja, itu kan
kalau ulama selalu ada bedanya gitu. Iya, dulu gitu. Ketika mendapatkan wahyu memang tidak tidak bisa baca tulis gitu. Makanya itu jadi sebuah kelebihan gitu kan. Toh Nabi itu tidak bisa baca tulis tapi bisa mempunyai wahyu gitu kan. Nah, kalau misalkan wahyu itu turunnya kepada orang yang bisa baca tulis, maka banyak orang yang mungkin tidak mempercayai gitu kan. Oh, itu karyanya gitu. Nah, ini kan suatu Fakta gitu. Fakta juga, membuktikan bahwa ini benar wahyu loh. gitu. Karena Rasulullah Nabi Ummi gitu. Yang tidak baca terus berarti kan ilmu langsung datang ke Rasulullah. Oke. Kita ngobrol jauh nih. Tadi konsepnya apa? Sukses. Sukses kan. Jadi kemana-mana ya. Gimana pada tuh? Kembali lagi ke laptop nih. Suksesnya apa nih? Sukses ya. Oke, ini aja berarti untuk saat ini gini nih. Saya rasa gini. Pak Haji kan sukses nih, udah jadi seorang guru gitu. Sukses gitu kan, sukses. Nah, kira-kira nih tips Pak Haji untuk mencapai suksesnya Pak Haji bagaimana nih biar orang-orang tahu gitu. Tips-tips untuk mencapai kesuksesan. Jadi sekarang giliran saya nih yang nanya gitu, biar inilah gitu saling. Saya pun ingin mencerna gitu, ingin mempunyai atau mendapatkan pengalaman dari Pak Haji gitu, mencapai suksesnya Pak Haji gitu. Kalau bicara tadi sukses kan, tiap orang kan punya sudut pandang masing-masing ya. Siap. Kalau dari sisi karir ya, saya merasa tidak sukses gitu. Tidak sukses itu banyak target-target saya yang tidak tercapai gitu. Berarti kan tidak sukses. Iya. Tapi yang saya merasa sudah sukses, saya bisa menerima kondisi saya yang sekarang. Itulah kesuksesan menurut saya, kesuksesan yang paling hebat. Karena banyak orang tadi yang masih tersiksa dengan target-targetnya dan keinginan-keinginannya. Sementara di balik keinginan-keinginan kita itu ada keinginan Allah yang lebih kuat. Nah, itu yang harus bisa kita akui gitu. Menurut saya kalau sudah bisa mengakui hak prerogatif Allah yang paling kuat, itulah sukses. Siap. Karena tadi orang itu lupa Peranan Allah. Bukan lupa peran Allah ya. Ada di situ ya. Nah, lupa dengan peran Allah yang di situ, akhirnya dia tidak mendapatkan kepuasannya terus karena banyak keinginan-keinginannya yang tidak tercapai gitu. Nah, kalau tadi saya sudah belajar mengorbankan keinginan. Nyatalah keinginan dia, karena ujung-ujungnya sehebat apapun keinginan kita, tetap yang berlaku keinginan Allah. Oh iya, siap. Benar, Pak. Ini gini ya. Saya pun punya konsep seperti itu, Pak, sebenarnya. Saya rasa saya tuh belum sukses karena masih punya keinginan-keinginan lain, dan apa yang saya capai saat ini itu sebenarnya bukan keinginan saya gitu, cuma itu adalah jalan hidup saya gitu yang sudah ditentukan. Cuma keinginan saya tuh bukan itu tuh, tadinya tuh bukan itu gitu. Betul, itu yang pas. Saya tuh gitu. Jadi sama. Makanya sampai di mana penerimaan kita terhadap takdirnya Allah, itulah menurut saya sukses. Iya. Karena saya banyak ngobrol dengan rekan-rekan atau orang-orang lain gitu. Dia belum merasa sukses dan tidak puas terus. Nah, dari situ saya mengambil suatu kesimpulan, oh ternyata sukses itu sudah belajar menerima takdir Allah. Oh iya, Nah, bisa. Kita di posisi ini, tadi kata Pak, jalan hidup itu yang digariskan oleh Allah. Kalau sudah kita bisa menerima itu, penerimaan takdir Allah, itulah sukses yang sesungguhnya. Gitu, iya. Tadi kembali ke konsep wilayah manusia, wilayah usaha, wilayah hasil,
wilayah Allah. Iya. Jadi kita kalau mengklaim hasil ini Hasil dari dari perjuangan kita. perjuangan kita, itu sebetulnya sudah masuk ke wilayah Allah gitu. Yang punya hak adalah Allah. Betul. Benar-benar ya. Jadi ini ya Pak, saya gini, salah satu contohnya, saya tidak pernah berpikir loh untuk bisa jadi guru kemudian mengabdi di sini juga gitu kan. Itu tidak pernah terpikir dan tidak pernah dicita-citakan. Dicita-citakan. Bahkan dulu gini, ketika saya kecil, saya paling beda. Makanya tuh saya gini, saya adalah orang yang paling beda dan selalu menentang kuat-kuat terindah orang lain gitu. Ketika orang lain berpikir gini, ada kuat misalkan, raihlah cita-cita gitu kan, atau gantungan cita-cita sedikit mungkin. Saya bahkan bingungnya gini, saya tidak pernah punya cita-cita gitu. Nah ketika dipaksa, masa kamu nggak punya cita-cita, harus punya cita-cita dong gitu kan, untuk menata masa depan. Justru saya bingung cita-cita saya apa, karena selama ini apa yang terjadi dalam hidup saya itu adalah bukan cita-cita saya gitu. Iya. Jadi saya lebih kepada ya udah ngikutin aja gitu. Berarti alhamdulillah kita satu konsep sebetulnya. Sudah satu konsep, cuma dengan bahasa yang berbeda gitu. Intinya kan berarti konsep yang paling tinggi kesusahan itu adalah menerima takdirnya Allah. Gitu, bisa. Jadi kalau Allah sudah ridho mah itu udah pasti. Udah pasti. Kenapa? Adanya kita di dunia ini bentuk ridhonya Allah. Tapi yang paling sulit adalah kita ridho terhadap takdirnya Allah. Karena banyak di sekeliling kita yang tidak ridho dengan takdirnya. Makanya kan paling sulit itu kita ridho terhadap Allah. Ya. Mungkin obrolan kita sudah lumayan panjang ya. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Oke. Dengan tema yang berbeda atau tema yang bersambung ya. Jadi gini aja Pak, berarti yang belum tersampaikan gitu kan, atau yang menjadi bahan penasaran nih, saya juga kan masih penasaran nih sama sosok Pak Haji gitu kan, dan mungkin Pak Haji juga belum tahu sosok saya juga gitu kan, kenapa atau perjalanan hidup saya nih sampai saat ini gitu. Nanti kita sharing tentang perjalanan hidup Pak Haji gitu. Bisa. Yang berkaitannya dengan ini gitu, dengan cita-cita dan dengan kesuksesan gitu. Oke, pemirsa, mudah-mudahan obrolan kami berdua ada manfaatnya. Oke. Nanti kita sambung di lain waktu, mudah-mudahan panjang umur dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita tutup aja, berarti. Siap. Silakan ditutup sama Bro Dayat. Tutup apanya nih? Tutup aja dengan assalamualaikum ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.